bagaimana kesaksian daripada dua klien saya, Dr. Oki dan Dr. Samira, lewat membantu atau memberikan keterangan yang sangat meringankan Nikita Mirjani, bahkan bisa membebaskan. Bang, kalau KM-nya besok kalau sidang semangat buat ya. Jadi saya mau sampaikan kepada kalian juga, NM itu salah satu wanita Amazon, wanita yang sangat berani. Saya itu pernah jadi pengacaranya beberapa kali, ya, beberapa kali jadi pengacara Nikita, dan orangnya berani sekali ketika membela kebenaran, ketika membela ibu-ibu dalam hal menggunakan skincare. Dia tidak mau kalau ada masalah kesehatan kepada ibu-ibu itu, ya kan, dan akhirnya dia harus berhadapan dengan hukum karena pembelaan dia, karena dia harus upload, dia harus speak up, karena tidak ada yang berani speak up. Kalian harus tahu banyak mafia yang ada di skincare ini, banyak mafianya, jadi orang takut bicara, hanya NM yang berani bicara, ya kan. Bahkan kalian harus tahu Dr. Samira, Dr. Doktif bahkan akan mau ditawarin. Lu bayangkan dokter mau ditawarin 20 miliar. Pertanyaan saya, kalau ditawarin 20 miliar itu apa? Kalau tidak untuk speak up, tidak untuk sesuatu yang haram gitu, ya kan? Pertanyaan berikut, apakah ini kan simpel, apakah kalau misalnya ya ada perusahaan yang ilegal lalu melaporkan seseorang, itu sah atau tidak itu loh, ya kan? Lo perusahaannya aja tidak berizin, ya kan, tidak mendapat izin edar, artinya secara ilegal kan, lalu melaporkan orang lain, apa itu sah atau tidak? Itu kan pertanyaannya kan begitu, ya. Jadi ya saya sih berharap kepada yang lain bersama Kakak Agus, kalau bisa membeli produk, hati-hati. Saya ini bukan hanya sebagai pengacara untuk urusan pidana perdata, saya satu-satunya juga pengacara perlindungan perempuan dan anak. Kalau untuk NM dengan keterangan Dr. Oki dan Samira, dan ditambah lagi nanti 2 orang ahli akan dihadirkan, saya yakin sekali bahwa sangat meringankan bahkan bisa membebaskan untuk 2 pasal itu ya, pasal dugaan pemerasan dan dugaan pengancaman. Karena dari hasil ini semua itu saya rasa tidak sangat lemah dalam proses persidangan. Kita bisa lihat dari kehadiran saksi, pertanyaan jaksa dan lain sebagainya. Semalam salah satu narasumber Prof. Kais menyampaikan bahwa jaksa itu harus netral, ya, jaksa dalam pertanyaan itu harus netral, tidak boleh menyudutkan salah satu pihak. Ini penting, ya. Kalau besok tuh saksi masih ada Dr. Samira, ya kan, makanya teman-teman yang pendukung Nikita Mirjani ya harusnya satu berdoa, 2 galang dukungan untuk Nikita Mirjani, bebas, safe, bebaskan Nikita Mirjani, kan itu, ya kan. Jadi penjelasan saya semalam terkait dengan kegaduhan yang berimbas berlanjut ke laporan polisi udah jelas ya, udah sangat jelas, ya. Untuk kasus Nikita sendiri besok kan akan dilanjutkan dengan persidangan saksi, masih agenda saksi. Dan semalam juga disampaikan terkait dengan masalah flash disk yang sempat tidak diputar oleh majelis hakim ketika Nikmir memberikan flash disk tersebut. Kasus Panda itu kemarin termasuk contempt of court, penghinaan terhadap pengadilan dan penyerangan secara persekusi. Itu Prof. Daisrum menyatakan itu pidana murni. Dia pastikan bahwa itu pidana murni dan bisa dilaporkan. Ya, sekarang terkait, tunggu aja. Ini kan sekarang terkait dengan klien kita kan Dr. O, apa mau melaporkan tidak, dia sebagai korban. Yang kedua, kalau memang itu penghinaan atau offline or court, harusnya bisa ya, harusnya bisa langsung pengadilan melakukan laporan polisi. Kita tunggu aja, ya kan? Ya, kita tunggu aja situasinya kan. Karena si Panda dan teman-teman si gerombolan itu kan sebenarnya sudah dilaporkan juga oleh Dr. Samira di bulan kemarin, ya, beberapa bulan lalu di Polda Metro, dan perkaranya sudah running, dan mereka melakukan kejadian yang sama ketika Dr. Oki bersaksi dalam kasus Nikita Mirjani. Sehingga memang ketika terlapor yang berulang kali melakukan kejadian yang sama, itu seharusnya ada penegakan hukum. Ya, pasti ada penegakan hukum. Apalagi nanti ada laporan baru lagi terkait dengan contempt of court atau penghinaan terhadap pengadilan. Karena melakukan penghinaan di dalam ruangan dan di luar ruangan, di sekitar area pengadilan, itu masuk dalam kategori of
content of court. Kalau kalian cek ya, ketika ada kasus perempuan dan anak, nama Agustinus Nah selalu hadir, nama Bang Nah itu selalu hadir membela kalian. Apalagi soal masalah undang kesehatan, itu sudah sering itu saya bela, itu bukan hanya di ujung timur sama ujung barat, ya kan? Ya, jadi memang itulah tugas kita. Karena banyak sekali nona-nona ini, ibu-ibu ini banyak, apalagi yang gadis-gadis kita, adik-adik kita ini banyak masalah percintaan yang menimbulkan kecelakaan. Ini belum menikah sudah hamil duluan, ya kan? Belum menikah baru pacaran sudah kekerasan fisik, kekerasan dalam pacaran. Kalau kekerasan rumah tangga itu kalau sudah menikah, ya. Tapi kalau kekerasan fisik masih dalam pacaran, sudah main pukul, itu banyak kejadian saya bantu itu, ya kan? Bahkan saya banyak membantu juga tes DNA kepada public figure, bahkan nona-nona yang hamil dengan mungkin ya tanda kutip suami orang, bukan ininya dan lain sebagainya, mungkin ada transaksional lain sebagainya, itu juga kita lakukan tes DNA supaya membuktikan si bapaknya siapa. Ingat ya, ketika anak ini anak biologis, contoh kasus ini kasus Lisa Mariam, nanti kalau tes DNA yang kemarin mereka lakukan tes, ternyata anak ini DNA-nya identik dengan mantan gubernur Jawa Barat tersebut, Ridwan Kamil, udah pasti RK akan bertanggung jawab memfasilitasi, membiayai hidupnya anak tersebut. Bahkan sampai RK misalnya meninggal dunia pun, anak ini tetap mendapatkan waris karena dianggap itu anak biologis. Ya, kalau anak biologis ya dia tetap akan mendapatkan. Itu. Ya, apalagi Samsung. Semua yang 10 tahun lalu kamu WA sama pacar kamu, selingkuhan kamu, video-video kamu, itu bisa ketarik lagi. Bisa dibawa lagi karena semua data kita itu ada di dalam satu sistem, ya. Nah itu bisa dibuka lagi. Jadi kalian yang punya pacar yang dulu pernah, ya, mungkin ada kirim-kirim video mesra atau kata-kata mesra, ya sebaiknya ganti handphone aja. Karena itu pasti bisa ketarik. Ketika kita lakukan cyber turun tangan, semua yang 10 tahun lalu komunikasi kamu, video kamu, WA kamu, semuanya akan bisa didaur ulang. Kalau mantan tidak boleh daur ulang, tapi kalau WA bisa didaur ulang kan. Jadi itu, jadi kalau kalian punya pacar nih, kalian tidak percaya, bisa kok dicek handphonenya. Kalian kasih nomornya saja bisa dicek. NIK, nomor induk KTP. Ketika kalian ada NIK-nya, kamu bisa dicek uang kamu ada berapa di bank. Kamu punya utang berapa? Kamu berkomunikasi dengan siapa? Kamu dengan siapa? Bla 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 itu tahu. Ya. Jadi memang itulah database itu kan disimpan. Tapi itu tuh kasus-kasus tertentu. Kalau hanya pacaran ngapain dibuka kasus begitu memang? Kecuali memang untuk kepentingan negara, seperti kasus terorisme, kasus misalnya mafia narkoba, atau misalnya perkara tentang korupsi dan lain sebagainya. Pokoknya memang undang-undangnya memang harus lex spesialis, undang-undang khusus, ya. Ya. Memang saya orang Atombo gimana, wajar lah ya. Ya saya juga mau sampaikan kepada teman-teman, ya ibu-ibu, nona-nona yang cantik, yang saat ini mungkin lagi bersama saya. Kalau mau beli skincare hari ini, dicek dulu BB POM-nya, ya. Karena banyak skincare yang beredar yang mengandung bahan-bahan berbahaya. Dan itu BB POM sudah memverifikasi, ya kan, sudah memverifikasi, sehingga sudah sewajarnya ya kalian membeli saat ini untuk wajah cerah, wajah cantik dan lain sebagainya. Itu memang harus berhati-hati, dan kalau bisa ketika membeli harus ada BB POM-nya, dicek dulu, ya kan, dicek dulu, sehingga kalian jangan sampai ada masalah kesehatan. Dan tapi kalau kalian punya masalah kesehatan karena menggunakan skincare, misalnya mukanya sampai hitam, mukanya sampai gatal, sampai mukanya berubah dan lain sebagainya, ya mungkin sih tidak berubah ya, artinya wajahnya mungkin ada atau merah atau ada penyakit lain dan sebagainya, itu bisa kalian juga bisa laporkan, ya, bisa dilaporkan. Kami siap, saya siap kalau memang ada korban dari skincare, karena ini menyangkut undang-undang kesehatan, menyangkut perlindungan
perlindungan konsumen dan menyangkut tidak pidana juga gitu. Dan ada ganti ruginya kalau memang kalian memang menggunakan skincare tersebut ternyata wajah kalian mengalami masalah kesehatan. Sebenarnya semua dilindungi loh. Konsumen itu dilindungi, dilindungi ketika kalian punya masalah, ya. Dari TV juga lihat apa nih? Aku semalam di TV juga lihat, di HP juga, saking keponya. Mariana kepo kenapa? Keponya kenapa? Mana ada kenapanya Pak? Perlindungan konsumen sebenarnya belanja enggak sih Bang? Ya kan kalian harus belanja dulu. Kalau setelah belanja ternyata wajah kamu mengalami masalah kesehatan, yaitu undang-undang perlindungan konsumen pasti akan hadir, dan itu denda 2 miliar, penjara 5 tahun. Oh ya, memang kalau si Eli ya memang nggak pernah pakai skincare ya. Kayak pengen lihat Sinepos, sebel banget aku kata. Lihat muka orang itu Bang. Jadi semalam itu si Pak Julianus itu tidak terima kalau Bang Sunar panggil dia Pak Anus. Ya itu sebenarnya mungkin pemicu awalnya di situ. Aku lihat abang langsung semalam kalem aja bawahnya Bang, di mana-mana. Ya begitulah, itulah Bang. Nah, selalu kalem, selalu memanusiakan orang, selalu membantu orang. Ya, hidup itu kan harus ada manfaat bagi orang lain, kayak gitu. Sunir sih, soalnya pernah lihat live TikTok di DPR, mereka bawa korban skincare tuh Bang. Iya kan saya ada, gimana sih Sunir? Waktu di Komisi 3 itu kan saya ada juga bersama Bang Sunan, RDP, rapat dengan pendapat di Komisi 3, kan saya hadir, ada BPOM, ada perlindungan konsumen, ada korban, mukanya sampai ya sudah pakai skincare bukannya cantik malah berubah itu, jadi hitam, ada memerah, ada bahkan luka-luka, gatal-gatal dan sebagainya gitu. Nama Anus itu di kita sana banyak sekali, kenapa harus marah gitu. Ya izin follow silakan, mau follow silakan, karena setiap kasus-kasus update pasti saya akan sampaikan lewat media TikTok. Ya. Michelle Gilberto, mohon doa supaya sidang skripsi lancar. Ya, sebagai seorang sarjana hukum akan bertindak lanjut apakah notaris ke pengacara, tetap ya harus bisa ada manfaat bagi orang lain. Semoga apapun informasi saya sampaikan kepada kalian lewat live itu bisa ada sedikitnya tahu tentang kejadian kegaduhan semalam, tahu tentang bagaimana kesaksian daripada dua klien saya, Dr. Oki dan Dr. Samira, lewat membantu atau memberikan keterangan yang sangat meringankan Nikita Mirzani, bahkan bisa membebaskan Nikita Mirzani. Ya, bisa membebaskan Nikita Mirzani. Saya sampaikan itu karena memang saya tahu persis informasi, data, telepon, WA, segalanya. Saya pegang datanya dan saya lihat bahwa ternyata yang menghubungi pertama berulang kali dan berkali-kali adalah RG kepada Dr. U supaya si RG berpingin banget mau ketemu sama NM. Saya nggak tahu pinginnya kenapa. Oh, pingin banget itu loh. Sampai Dr. U bilang, saya kadang-kadang malam hari di telepon, saya nggak angkat, WA aku saya nggak balas, besok saya balas karena pagi-pagi dia baru kegiatan tuh di telepon lagi gitu loh. Ada apa? Masa sekarang pertanyaan saya simpel, ada nggak kalau biasanya kalau orang memeras, ya kan, orang mengancam, korbannya berulang kali menghubungi si pelaku, ya kan? Akan nggak kayak gitu? Harusnya pelaku yang berulang kali menghubungi korban, ya kan? Dan tidak ada tawar menawar. Lu bayar sekian ya, kalau nggak gua ini. Ternyata kan ada negosiasi pembayaran 2 kali, ada pekerjaan setahun dan lain sebagainya. Itu sebenarnya Dr. Oki itu sudah memberikan informasi yang benar-benar valid dan sangat membantu ya, sangat membantu dalam proses meringankan bahkan membebaskan Nikita Mirzani. Saya dari awal saya sudah sampaikan pasal yang disangkakan kepada Nikita itu sangat lemah ketika nanti dalam pembuktian di pengadilan, karena di pengadilan rumah kalian mencari yang namanya pembuktian, mencari keadilan, itu rumahnya. Jadi memang kalau kegaduhan semalam itu mungkin kalian lihat di TV ya, waktu TV One awal itu kalian mungkin belum tahu. Kalian belum tahu kalau siang datang itu, ya kan, siang datang pertama
awal sebelum mulai itu adalah memang si Pak Anus yang menghubungi Bang Suna yang langsung berjabat tangan duluan, ya. Pada saat selesai Bang Suna yang mendatangi dia gitu. Jadi bukan drakor, bukan drama, karena kita sudah laporan resmi di Polres Jakarta Selatan. Lihat live Emma Waroka, ya Bang, itu Mrs. Emma Waroka semalam ada, mereka semua ada. Jadi semalam itu ada pendukungnya RG, ada pendukungnya NM, duduk bersebelahan tuh. Kalau kalian lihat ya semalam, ya sudah kita laporin, tunggu aja proses dari kepolisian, ya kan, kita tunggu aja. Yang penting kan kami tidak drama. Bang Sunan bukan asal-asal ngomong bahwa dia kena pukul, tapi memang sudah kita laporkan secara resmi di Polres Jakarta Selatan, ya. Itu penting, dan sebagai seorang lawyer kita harus melihat itu betul, ya. Kalau semalam dari awal live sampai akhir pasti tahu. Kasihan Berbi kemalasan. Kasihan Berbi itu benar, lepas kukunya tuh. Karena kukunya ada cecet apa namanya itu ya, yang merah-merah itu apa nggak tahu. Lepas, sempat dicabut oleh dokter tuh, waduh sakit banget. Oh nail up kukunya, saya nggak tahu. Karena ada merah-merah tuh, dicabut semalam kuku apa, ibu jarinya tuh. Kan di itu apa? Di ini kuku itu kan ada apa tuh? Sakit benar. Itu biar itu sakitnya semalam dipaksa ini dilepas. Lepas kukunya itu. Ibu-ibu yang tahu lah. Kenapa malah perlu misgosip gitu loh. Orang NTT loh. Iya, saya orang NTT. Saya anak Timor. Ya semalam Bang Sunan kan di visum di rumah sakit Pertamina. Gambar kenapa Bang Sunan? Bang Sunan gambar apa? Iya kan di visum itu. Rumah sakit Pertamina. Sudah pulang, sudah balik. Gitu ya. Oke, ya. Mbok gosip. Oh, nggak tahu juga yang mana ya. Gosip sama gosip itu yang mana, saya juga nggak tahu tuh. Yang orangnya kayak gimana tuh? Ya Miss, yang Bo itu yang mana ya? Kurang tahu itu. Kayak ikan buntal, bang seksinya aduhai. Oh, nggak tahu itu. Dipanggil Miss Gosip, cocok yang Bo gosip. Semalam di rumah sakit Pertamina, kita pulangnya malam loh. Ya sekitar jam, karena habis dari Polres sudah jam 1:30 kita menuju rumah sakit Pertamina itu visum, dan visumnya ya cukup lama, sehingga jam 5 kita baru pulang. Ini baru on sebenarnya, baru on datang ke kantor, dan saya live karena mau memberikan informasi yang benar di publik. Kita tidak mau ada kebohongan publik, apalagi memberikan keterangan palsu, apalagi menyampaikan hal-hal yang tidak ada di dalam kejadian tersebut. Kebohongan publik itu jangan, ya. Ya, terima kasih teman-teman semua. Sudah 1 jam, saya akhiri dulu pertemuan kita ini di live TikTok Kakak Agus. Nah, dari kantor hukum Nah keempat Lofi Jakarta, saya ucapkan terima kasih sudah bergabung bersama Bang Nahak dalam live TikTok tersebut. Dan jadi itu saja yang perlu saya sampaikan kepada teman-teman semua. Aktivitas kita hari ini semoga berjalan baik dan lancar, dan ingat bahwa hidup harus ada manfaatnya. Baik itu lu pengacara kek, baik itu lu pedagang kek, baik itu lu artis, atau mungkin ya pekerjaan apapun profesinya, harus ada manfaat buat negara, bermanfaat buat keluarga, kepada masyarakat, teman, sahabat, harus ada manfaatnya. Ya kan? Jangan saling nyalip kalau sama teman. Ini banyak kejadian juga nih. Ada teman punya pacar, temannya dikenalin ke pacarnya, debat sama pacarnya, terjadi keributan, akhirnya muncul penganiayaan dan lain sebagainya. Itu banyak kejadian tuh. Saya nggak tahu ya kalau teman cewek dan cewek ada kenalan sama punya pacar, dikenalin, ternyata temannya mau diembat juga sama si cowok tuh, ya kan? Lalu terjadi keributan, terjadi kekerasan dan lain sebagainya, bahkan terjadi fitnah, pencemaran, dilaporkan dan lain sebagainya. Nah, ini harus dihindari, ya. Kalau bisa punya pacar, sembunyiin aja, sembunyiin dari teman-temannya, jadi temannya nggak tahu. Karena kejadian banyak yang saya tangani itu seperti itu. Saya bilang, kenapa kamu ribut? Ya bang, pacar saya direbut sama dia.
ada lagi janda di rumput terakhir, janda perebut janda itu. Jadi itu kejadian yang sering sekali yang memberikan informasi ke kita, tapi hal-hal yang agak kocak gitu loh. Tapi mau bagaimanapun kalau sudah ada kriminal, mau sekocak apapun yang harus ditangani, kan begitu. Oke. Terima kasih untuk semuanya. Selamat siang, salam sehat selalu dan sukses buat kita semua. Semoga Tuhan selalu memberkati kita semua. Amin. Selamat siang dari kantor hukum Nah Kabupaten Office.